Selamat pagi, selamat siang, selamat malam di mana kalian semua berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas besar pengenalan komputasi kami. Lanjut. Di sini nama saya Dimas Yoga Sama Putra, NIM 16921-174, ditemani dengan teman-teman saya. Terendun 1692170. NIM saya Oscar Irvano Aymar, NIM saya 1692178. Saya Fadil Muhammad, NIM 1921182. Apa itu tic-tac-toe? Jadi tic-tac-toe adalah permainan sederhana di mana kedua pemain menginput silang atau bulat, di mana pemain yang mendapatkan tanda yang sejajar 3 kali berturut-turut adalah pemenang. Deskripsi tujuan. Yang pertama input, menginput angka antara 1 sampai 3 untuk kolom dan baris. Proses yaitu tic-tac-toe ini sebenarnya merupakan permainan matriks berisi 8 dan 1. Ketika garis diagonal, horizontal, dan vertikal menghasilkan 24, maka bot menang. Dan jika menghasilkan 3, maka player menang. Output setelah dilakukan pengisian, program akan menentukan pihak yang menang, kalah, atau berakhir seri. Jenis-jenis mode yang ada di tic-tac-toe. Jadi di tic-tac-toe ini ada 3 mode, yaitu mode player versus player, di mana kedua pihak mengasukkan input untuk meraih kemenangan. Terus ada mode player versus bot mode, di mana player akan menginput nilai silang dan bot mode akan melangsungkan gerakan secara random. Dan terakhir ada mode player versus bot susah, di mana bulat akan diinput oleh bot yang selalu melakukan gerakan terlebih dahulu. Dan di mode ini bot tidak mungkin akan kalah. Dan ada 2 kemungkinan, yaitu bot menang atau bot seri. Lalu lanjut dari komposisi, di mana tic-tac-toe ini dibagi menjadi 2, yaitu matriks yang digunakan untuk basis algoritma dan plot yang digunakan untuk user interface yang akan dilihat oleh pemain. Sekarang untuk pseudocode. Yang pertama adalah algoritma player versus player. Terus algoritma player versus bot mudah. Algoritma player versus bot susah. Terus ada subfungsi pengenalan logika bot, subfungsi gerakan bot susah, subfungsi translate gerakan bot, subfungsi pengenalan logika bot, subfungsi gerakan translate gerakan player. Terus ada subfungsi route 1 dan subfungsi route 2. Untuk source code akan kami tunjukkan dari program MATLAB-nya. Ini adalah source code yang kami buat. Jadi totalnya ada sekitar 380-an line. Teman saya Oscar akan melakukan demo singkat. Jadi di sini saya akan melakukan demo terhadap player versus bot susah. Jadi kita menginput untuk player versus bot dan S untuk bot susah. Saya ingin masukkan di baris 3,2. Lalu saya ingin melakukan di 3,1. Dan saya ingin melakukan input di 1. Dan di sini bot menang. Penjelasan algoritma permainan. Jadi di sini ada matriks 8, 1, dan 0. Dan untuk matriks 8 di sini akan menyimbolkan bulat 1 untuk X dan 0 untuk kolom kosong. Ini contohnya. Lalu jika ada garis vertikal, horizontal, atau diagonal yang sama dengan 24 jika matriks dijumlahkan, maka bot menang. Jika ada garis vertikal, horizontal, dan diagonal yang berjumlah 3, maka player 1 menang. Untuk usir input dari game tic-tac ini digunakan plot padangan Cartesius untuk membuat garis seperti gambar dan digunakan axis of untuk menghilangkan display bidang Cartesius sehingga mendapatkan grid 3x3. Pada awalnya, program akan menyuruh pemain untuk menginput B1 dan K1, yaitu baris dan kolom. Next. Seperti dicontohkan di sini, B1 sama dengan 2 dan K1 sama dengan 3. Lalu pada program akan mengubah input tadi menjadi K1 dan minus B1.
dan akan memasukkannya ke 3 min 2 seperti ini. Ya, seperti itu. Lanjut. Tic-tac-toe sebenarnya merupakan permainan yang sangat sederhana. Untuk tidak kalah, hanya terdapat 2 pola yang dapat digunakan. Hal inilah yang kita eksploitasi untuk membuat algoritma dan AI dari bot. Pada awalnya, bot telah kami pre-assign dengan 2 rute dasar yang harus dilakukan. Ini adalah rute 1 di mana pemain memasukkan input pada kanan bawah. Rutenya seperti ini. Lalu untuk rute selanjutnya, jika pemain menginput di tengah bawah. Rutenya seperti ini. Nah, akan tetapi tidak menutupi kemungkinan ada ratusan kombinasi lain yang bisa terjadi. Sepertinya jika pemain memasukkan pada kanan atas. Nah, oleh karena itu, diperlukan algoritma pengenalan gerakan dan pola bertugas untuk mengubah data player menjadi data yang dapat dikenal oleh program. Jadi yang kanan atas itu diubah menjadi kanan bawah seperti rute 1. Seperti ini. Jadi metode yang kita gunakan seperti ini. Jadi sebetulnya itu terdapat 2 matriks. Matriks umum yaitu matriks yang merupakan user interface atau antarmuka bebas, dan matriks algoritma yaitu matriks yang hanya terdapat dalam program. Jadi bisa oleh program untuk bisa kita olah. Jadi kita menggunakan fungsi ini. Jadi seperti ini. Kita menghitung seberapa banyak dia berotasi agar bisa menyerupai bentuk matriks algoritma. Nah, agar matriks umum ini menyerupai matriks algoritma. Jadi ini rotasi 1, rotasi 2, rotasi 3. Jadi mereka sudah sama. Ditemukan bahwa terdapat 3 rotasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, di matriks algoritma setelah kita masukin data rute 2, program masukin data rute 1, dia akan melakukan rotasi kebalikannya seperti fungsi ini. Jadi rotasi 1, 2, dan 3. Setelah itu, kedua matriks ini akan kita jumlahkan. X sama dengan X sama HN2. Nah, inilah matriks hasil dari programnya. Sekarang bagaimana caranya kita bisa plot? Kan tadi ada plot yang didemo oleh Oscar. Jadi gini caranya. Misalkan kita input data 1,3 yang masuk dalam plot adalah 3,1 harusnya. Tapi menggunakan rumus matriks rotasi terhadap 2,2, maka data 3,1 ini kita ubah menjadi pertama 3,3 untuk rotasi 1, terus 1,3 untuk rotasi 2, terus 1,1 untuk rotasi ketiga. Itu yang kita butuhkan. Maka otomatis kita mendapatkan pola plot seperti ini. Ya gini aja algoritmanya. Untuk kelanjutannya sama saja seperti ini tapi diulang-ulang sampai kita menemukan seorang pemenang. Sekarang teman saya akan melakukan demo untuk mode-mode lain. Di sini saya Sulaiman Noimar dan Dimas Yoga Pertama akan melakukan demo player versus player. Di sini kita input 1 dan saya ingin menjadi player 1. Saya ingin menginput baris di 2,2. Saya akan menginput baris 2,1. Sini saya ingin menginput di 1,3. Di sini saya input 3,1. Lalu saya ingin menginput di 1,1. Saya ingin menginput di 2,3. Di sini saya ingin menginput di baris 1,2. Dan player sudah menang. Lalu selanjutnya teman saya Fadil Muhammad ingin melakukan demo player versus bot mudah. Jadi kita input 2 dulu, lalu input M untuk bot mudah. Saya akan menginput 2,1. Ini saya akan menginput 2,2. Kemudian saya input 3,2. Kemudian saya menginput 2,3. Jadi di sini teman saya Dimas Yoga Stama ingin mempraktikkan player versus bot susah. Jadi kita input 2 dan input S untuk bot susah. Jadi saya ingin mempraktekkan untuk input di ujung. Saya mulai di baris 1 kolom 1. Lalu baris 1 kolom 3. Lalu baris 3 kolom 2.
lalu baris 1 kolom 2. Salah, baris 2 kolom 1. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk buat susah itu kemungkinan hanya 2, yaitu seri atau kalah. Jadi setelah permainan telah berakhir, Anda bisa memilih untuk main ulang atau tidak. Jika memilih N, tidak akan muncul seperti ini. Sekian presentasi kami hari ini. Bila ada salah kata, mohon maaf.